seleranya nggak boleh. Ada larangan Nabi. Sekalipun benar dia menafsirkan, menjelaskan Quran, walaupun kebetulan benar dia. Ini punya Abiantum nih ya. Oke, sekalipun betul dia menafsirkan Al-Quran, tapi dia bukan ahli, tidak pernah belajar, tidak pernah jumpa, bahaya. Pandai-pandaian dengan filsafatnya, dengan disiplin ilmu umumnya, atau dari segi medis, dokter, kedokteran misalnya, atau dari segi apa lagi, imtek apa imtak, iptek apa iptek, ada insinyur belajar umum, insinyur pertanian, peternakan pula lagi, insinyur teknik pula, bicara tentang Quran pula dia. Entah kapan dia belajar tafsir. Apa tafsir tadi? Lupa lagi ya. Tafsir penjelasan. Bisa itu mengerti, itu tafsir namanya. Seperti fawailul lil musallin. Contoh ya. Ditafsirkan oleh selanjutnya, itu namanya tafsir Quran bil Quran. Celaka bagi orang sholat. Bagaimana ente nafsirkan itu? Bagus nggak sholat kalau neraka wail? Ya, paham ente kan? Ente fawailul lil pula nggak tahu apa fawailul itu? Nggak pula baca. Apa fawailun? Sampai fawailun aja nggak tahu antum. Fawailun, neraka wail, maka neraka wail. Ada ya? Ada situ. Ini yang gampang-gampang aja nih. Bagaimana yang sulit-sulit nanti nih? Sampai segitu aja, juz 30 fawailul lil musallin. Itu terlalu lambat tadi. Ngaji orang jadinya kan? Bisa disambung? Fawailun itu apa itu? Apa artinya? Surah apa itu? Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Tahukah kau siapa itu pendusta agama? Dia beragama tapi dusta. Dia beragama tapi dianggap tidak beragama. Apa namanya itu? Dusta. Ada orang kayak gitu ya? Ya kalau nggak ada ayat itu ya. Al-Ma'un. Kalau nggak ada orang seperti itu, nggak bakalan ada ayat. Tahukah kamu siapa? Kalau nggak ada, ngapain bertanya-tanya Allah? Allah yang nanya itu kepada nabinya. Ara'aita, ta itu kembali kepada anta yang kaum Muhammad itu. Tahukah kaum Muhammad siapa itu pendusta? Dia beragama tapi tidak dianggap beragama karena dia mendustakan ajaran agama. Itu paham ente itu? Jadi ada orang beragama tapi dianggap tidak beragama. Itu yang disebut al-ma'un, pendusta tadi. Pendusta agama itu adalah fazalikal ladzi. Langsung ditafsirkan oleh ayat. Fazalikal ladzi. Siapa pendusta yang beragama tapi tidak dianggap beragama? Siapa dia itu? Yang pertama, fazalikal ladzi yad'u penghardik anak yatim yang lemah, anak yatim tidak berdaya, malah bukannya disayang sama dia. Bapaknya meninggal, mamanya meninggal pula lagi, yatim nggak ada yang melindungi. Ente syukur-syukur masih mending ya punya bapak. Ada masalah-masalah tinggal lapor. Coba kayak si Anan Ansori itu. Anak bapaknya tulang punggung, pencari nafkah nggak ada. Bukannya disantuni, tadi dibedahardik. Itu beragama macam apa kayak gitu? Makanya disebut pendusta.
beragama tapi tidak dianggap beragama. Tahu ente selama ini? Ya, tidak tahu ya. Sekarang ini tahu baru ya. Ada orang beragama tapi oleh Allah nggak dianggap beragama, walaupun dia ngaku Islam, sholat 5 waktu dia, puasa Ramadan, haji juga, tapi perangainya kayak gitu, dianggap pendusta. Bukan agama itu, sama aja tidak beragama ente ini. Ngeri kan? Kita masih merasa kita beragama. Oh, aku Islam, aku sholat, rajin aku ke masjid nih. Rajinnya iya, tapi nilai-nilai agama tidak ada di dirinya. Paham ya? Yang pertama itu, siapa dia? Penghardik. Anak yatim lemah, tidak berdaya, tidak punya orang tua. Ya orang tidak punya apa-apa ya lemah lah dia. Serba salah dia. Mau melawan salah, mau menegakkan hujah-hujah, alasan-alasan pun dihardik nanti. Nah, kalau ada orang kayak gini nih, agamanya bohong ini. Bohong aja kamu beragama. Nah, ini kata Allah. Yang pertama itu, fazalikal ladzi yad'ul yatim. Kemudian ditafsirkan lagi yang kedua. Ini Quran dengan Quran ya. Ini bukunya tahu ente ini. Kaifa nafhamul Quran? Anwa'ut tafsir wa syarah ba'da ayil Quran. Dikarang oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu ini, ya. Ini buku kedua, bagaimana kita memahami Al-Qur'an. Ya, ini judul aslinya oleh ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah yang bernama Muhammad Jamil bin Jamil Zainu Hafizah. Kalau dulu Hafizahullah masih hidup dia, sekarang rahimahullah ini. Ya, Jamil Zainu kalau Abi nak salah udah meninggal ya. Tapi anggap aja lah karena nggak tahu pasti Hafizahullah, di sini tulisan Hafizahullah. Salah lah nanti ya. Tafsir Al-Qur'an memahami. Jadi tafsir itu gunanya untuk paham, biar paham mengerti. Nah itu tafsir Quran dengan Quran. Ada nanti tafsir Al-Quran dengan hadis sahih. Ada tafsir Al-Quran dengan ucapan para sahabat. Ada tafsir Quran dengan ucapan para tabi'in. Tafsir Al-Quran dengan bahasa Arab. Mengetahui istinbat, mengetahui sebab-sebab turun. Mengetahui nasikh dan mansukh. Ini ngeri juga lagi nih. Nasikh mansukh. Ada pernah antum dengar ma nansakh min ayatin? Ada ya? Itu nasikh mansukh itu. Apa arti nasikh mansukh? Gak ngerti ya? Ma nansakh min ayatin au nunsiha na'ti biha khairin min misliha. Manansah sekitar ayat 100 ya. 100 berapa itu? Masih apa lente? Masih ingat itu? Sampai manansah mansukh. Kalau nasikh itu menghapus artinya, mengganti dengan ayat-ayat lain. Kalau yang digantikan disebut mansukh. Kalau yang mengganti itu nasikh fa'il. Kalau mansukh maf'ul. Jadi ada ayat itu dihapus oleh ayat yang lain. Ada contohnya. Apa contohnya? Ada ayat dihapus oleh ayat. Tidak berlaku lagi, ayat yang sudah dihapus itu tidak berlaku gara-gara datangnya ayat nasikh. Ya, sekedar ente tahu ya masalah Al-Quran ini ya. Jadi seluk-beluk Al-Quran itu panjang ya. Tidak segampang membalik telapak tangan ngomong tentang Al-Quran. Karena Al-Quran, kalau ente bicara tentang Quran berarti bicara tentang agama Allah. Kalau bicara tentang agama Allah berarti bicara tentang Allah. Salah-salah bicara tentang Allah bahaya, neraka surga.
Sama dengan ente perbaiki komputer, salah-salah sambung nanti bisa hangus, nanti kebakar kabel, nanti bisa hangus, bisa ganti mesin. Ya, berarti yang sudah hangus itu dibuang lagi tuh, ganti baru lah. HP Ami aja diganti baru mesinnya. Kalau diperbaiki sama dengan beli second, sekitar 1 juta pula nanti. Bagus beli second aja daripada ganti kalau mesin rusak karena jatuh atau tercabut, ya, wire daripada LCD ya jatuh sendiri. LCD-nya mungkin LCD-nya habis masa perekatnya tuh, jatuh sendiri, dia tercabut, kabelnya putus, nggak bisa disambung kecuali diperbaiki, dibeli baru mesin. Itulah sekarang. Jadi Al-Quran dengan Quran aja dulu. Masih banyak lagi contoh-contoh ya. Sekarang contoh-contoh dulu tafsir Quran dengan Quran. Ya. Apalagi yang kedua, orang yang pendusta tadi. Tadi penghardik yatim. Sekarang yang kedua? Belum. Nggak ngasih makan. Ada orang miskin kelaparan, dia nggak ada beras, mungkin nganggur dia, susah kali cari kerja, banyak korupsi orang ya, nggak berputar duit tersimpan di bank ya, atau di brankas atau bunker, nggak ada duit, payah peredaran duit karena banyak ya. Situasi sekarang nampak sama ente di jalan-jalan banyak kosong gitu aja. Lesu perekonomian ya. Gara-gara apa ini? Gara-gara duit nggak beredar. Perputaran itu nggak seperti dulu. Ada yang tersimpan-simpan, ada yang maling-maling ya. Tikus berdasi kata orang sekarang ya. Mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar ya, ditunjuki pemimpin kita biar nggak maling-maling. Mana yang bagus maling dari mulung? Bagus mulung ya. Walaupun banyak duitnya tapi duit maling. Bagus mulung lagi. Dapat besi second, botol-botol bekas, ya, tembaga bekas, besi-besi tua. Itu lebih bagus, lebih mulia daripada maling. Maling banyak sengsara orang. Ya, duit disimpan-simpan. Aturan beredar di tengah-tengah masyarakat, ini ndak di bunker atau di bank ya. Ya rahmukallah. Ya gara-gara banyak PHK, banyak ya macam-macam lah. Bisa jadi musibah, banjir, gunung meletus, tsunami ya. Sehingga ludes harta benda atau dilanda peperangan. Nampak dia ngerti dia orang lapar, terus nggak mau dia ngasih. Padahal dia mampu, ada berasnya banyak, duitnya pun banyak tersimpan. Tapi peka dia, ya, belagak budek, belagak nggak tahu, padahal tahu, pura-pura nggak tahu dia. Ini orang seperti ini. Atau dia tahu ada tetangganya nggak makan, dia sebenarnya bisa dia, walaupun nggak dia yang ngasih tapi menyarankan orang. Ada lagi yahuddu, itu berarti yahuddu, hadda yahuddu. Tahu ente hadda yahuddu itu? Kalau yang ngasih makan itu ta'amul miskin itu. Kalau yahuddu ala ta'amil miskin wa yahuddu. Ini nyambung ini. Ada orang yang langsung ya fa'il dia, jadi fa'il, pelaku, karena dia punya duit, langsung ngasih duit, langsung ngasih makan. Ada dari perantara dia, proposal, tahu ente proposal? Dimasukkannya proposal sama orang kaya, nanti orang kaya ya, dia bilang, Pak, di kampung saya banyak yatim, payah kali akses ke tempat bapak, nggak pandai dia. Mana anak yatim pandai ya? Pandai tak?
Ya, dia punya lisan yang lancar ngomong. Punya kenalan dia, ada kawannya yang agak kaya atau kaya raya. Nah, jadi si kawan yang pandai ngomong, pandai bicara, yang tahu tentang ada beberapa di kampungnya, di tetangganya, ada orang miskin, datanglah dia, Pak, kasihan itu, 2-3 hari tidak makan, Pak. Bisa Bapak membantu ala kadarnya, Pak, seikhlasnya. Nah, itu namanya yahuddu, hadda. Memotivasi orang untuk ngasih makan orang miskin. Paham ente enggak nih? Apa bedanya tadi? Ada orang yang ngasih makan, ada yang satu lagi? Hah? Ada yang ngasih makan, apa lagi satu lagi? Ada yang menganjurkan memberi makan. Menganjurkan aja kan lumayan itu. Daripada enggak sama sekali, enggak ngasih makan, enggak nganjurkan pun enggak. Ini lebih bahaya nih. Padahal dia tahu dia sebenarnya, dan dia mampu untuk lobby. Ahli lobby dia, tim lobby. Paham ente tim lobby? Mana tahu ente jadi orang ya? Jadi orang. Sekarang malah ada orang ya. Jadi orang penting lah. Jadi orang punya peran. Minimal hadda yahuddu ta'amil miskin. Lumayan itu. Kalau tidak seperti itu ente jadi pendusta. Percuma sholat 5 waktu rajin. Aku sholat, aku puasa, aku sedekah. Tapi orang kelaparan dibiarin. Pendusta ente nanti. Yang bilang siapa ini? Allah. Kita kembali sama Allah kan? Kita kembali kepada Allah nanti. Bukan tak kembali kita innaka mayitun wa innahum lamayitun. Nabi Muhammadnya meninggal. Engkau pasti mati dan mereka juga pasti mati. Pasti itu Allah yang bilang. Karena kematian berapa kali? 2 kali. Hidup berapa? 2 kali juga. Hidup pertama nanam, cocok tanam ente. Hidup kedua memetik lagi. Darul jaza, darul amal. Sekarang darul amal ini. Wala hisab. Sekarang ini musim menanam, ya, musim semi menanam kita ini. Antum tuh haris, apalagi nama ente haris. Apa haris artinya? Haris apa artinya? Coba ente baca surah Al-Waqiah ada itu. Afara'aitum ma tahrusun. Ada. Tengok. Al-Waqiah ayat 656. Habis Ar-Rahman 55. Ar-Rahman 55. Setelah itu Al-Waqiah. Al-Waqiah ayat surat ke-56. Ayat berapa itu? Afara'aitum ma tahrusun. Harasa itu haris isim fa'il. Tahrusun itu fi'il mudhari'. Ya, isim fa'il dengan fi'il mudhari' beda. Fi'il mudhari' fi'il yang akan melaksanakan. Kalau isim fa'il pelaku, ya, pemeran. Apa? Ayat 35 atau 38 itu? Afara'aitum ma tahrusun. Sebelumnya afara'aitum ma tumnun. Apa pendapatmu tentang air mani yang kamu pancarkan? Ada di situ kan? Setelah itu 5 ayat atau 6 ayat setelahnya afara'aitum, nambah. Berapa tuh? 40, 50 lah 50. 50 ha. Apa ya 50? Ala anubadila. Apa? Maklum 60. Kita tengok sikit dulu ya. Afara'aitum bimasbukin ya. Itu artinya apa?
apa pendapatmu tentang yang kamu tanam? Itu artinya itu. Jadi menanam ente nama ente itu. Haris itu artinya menanam. Afara'aitum matahrusun 63 lagi malah. Afara'aitum matahrusun, apa pendapatmu yang tentang yang kamu tanam? Apakah kamu yang menumbuhkan tanaman ente atau kami yang numbuhkan? Kamu cuma nanam, cocok tanam aja, menyebar biji-biji benih aja. Yang menanam menumbuhkan kami. Jadi dunia ini dunia menanam. Akhirat darul jaza, membalas, memanen. Antum panen itu nanti. Baru 20 menit. Disambung apa enggak? Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, 20